Hai guys, welcome back di podcast Apa sih Kata Remaja? Bareng aku Michelle. Dan aku Saina. Oke, jadi ya hari ini tuh kayaknya tuh vibes-nya bahagia banget gitu ya. Hari itu juga agak beda ya, nggak kayak episode-episode sebelumnya gitu ya. Hari ini tuh aku mau santai-santai aja gitu ya, nggak mau berat-berat mikir-mikir topik ini topik itu gitu ya, nggak mau bersedih-sedihan juga gitu ya. Karena hari ini tuh kita mau berbahagia gitu. Saya tahu nggak sih hari itu hari apa? Wah, hari apa tuh? Kasih tahu dong, Cel. Oke, mungkin pendengar kita itu juga belum tahu gitu ya, tapi mungkin udah tahu juga sih dari judulnya sih ya. Dan ya jadi hari ini tuh tanggal 5 Juni itu adalah hari ulang tahun podcast ASKR. Yeay! Happy birthday kepada podcast ASKR. Jadi hari ini tuh ASKR tuh umurnya ada 2 tahun loh guys. Asik, keren juga ASKR. Ya jadi hari ini tuh adalah hari ulang tahun SKR yang ke-2 tahun. Dan apa ya, hari ini masa happy aja sih, karena apa ya, aku ngerasa kayak kita tuh udah perjalanannya tuh udah panjang banget ya. Dari pertama kalinya aku bikin podcast ini sampai sekarang tiba-tiba muncul seorang Saina menjadi host juga gitu ya. Tarama jreng, Saina muncul. Iya, jadi tuh perjalanannya panjang banget gitu. Jadi untuk hari ini ya, karena kita lagi berulang tahun gitu ya, ini si ASKR gitu ya, jadi kita nggak usah mikir yang berat-berat gitu, nggak usah nyari topik-topik yang bikin kita sedih gitu ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya. Jadi hari ini tuh aku mau cerita-cerita aja gitu ya, kenapa sih seorang Michelle tiba-tiba kepikiran mau bikin podcast gitu ya. Padahal Michelle nih seorang yang pemalu gitu ya, ngomong sama orang aja malu. Jadi ada apa gitu ya, tiba-tiba Michelle kayak pengen bikin podcast. Ada gitu. apa gerangan nih? Oke, jadi mungkin aku mau ceritain dulu alasan aku dibalik terlahirnya podcast ASKR ini gitu ya. Iya. Oke, jadi aku sebelumnya itu sebenarnya aku udah tahu tentang podcast itu dari lumayan lama lah ya. Aku udah tahu gitu ada podcast gitu, dan podcast itu ya mirip kayak radio gitu lah ya, udah tahu gitu. Nah, cuman aku baru aktif ngedengerin podcast itu di tahun 2020 gitu kan, karena ya tahu sendiri lah ya pandemi gitu kan, kita nggak ngapa-ngapain di rumah, bosen. Akhirnya kita jadi banyak tahu gitu kan, ada hobi baru lah, ada pokoknya semua tuh jadi kayak lebih berkembang gitu kan di kita gitu. Kita tahu banyak hal baru gitu. Nah terus habis itu aku sama satu temanku ini tuh kayak udah bahas-bahas gitu, kayak kayaknya gue mau bikin podcast deh gitu kan. Terus habis itu aku juga kepikiran gitu, apa kayaknya aku bikin podcast juga kali ya, kayaknya seru gitu kan. Dan aku tuh emang orangnya dari kecil pun juga seneng banget ngomong-ngomong di depan kamera gitu ya, kayak nge-vlog gitu kan, kayak ya asalah random ngomong-ngomong aja gitu. Dan kayak seneng ngobrol aja gitu. Cuman kendala aku pertama kali itu adalah aku tuh nggak suka sama suara aku gitu ya. Aku ngerasa kenapa? Suara aku tuh kayak gak enak banget gitu loh didengar. Padahal gitu kan. nggak ada suara orang tuh, nggak ada enak atau enggaknya tahu. Iya, karena kan kayak khas gitu ya. Maksudnya setiap orang kan suaranya berbeda-beda. Iya, jadi itu orang langsung ini Michelle nih gitu. Makanya gitu. Nah, cuma waktu itu aku masih belum bisa menerima suara aku gitu. Aku rasa kayak suara aku jelek, aku males dengarnya, nanti takut orang tuh pada nggak suka sama suara aku. Makanya mungkin pendengar-pendengar kita nih yang udah pendengar lama ya, pendengar awal-awal banget tuh denger suara aku pas awal-awal tuh masih agak kayak malu-malu, kecil-kecil gitu. Karena itu kayak jujur aja aku masih agak ngebuat suara aku gitu supaya kedengarannya tuh bagus gitu ya. Kedengarannya tuh kayak aku dulu ngerasa gini, suara aku tuh kayak gak suara cewek gitu loh, kayak suaranya tuh agak tomboy apa gimana gitu kan. Iya kayak gitu. Makanya dulu waktu awal-awal tuh kayak agak kecil-kecil gitu, kalau ngomong agak dikeren-kerenin gitu ya. Padahal itu bukan suara asli aku, gak kayak gitu. Suara asli aku kayak ya kayak gini sekarang ini gitu kan. Nah terus habis itu akhirnya aku ngerasa akhirnya si teman aku duluan nih yang bikin podcast gitu kan. Dia duluan bikin podcast gitu. Terus habis itu aku makin termotivasi gitu kan, kayak
seru juga nih kayaknya bikin podcast gitu kan, dan cocok aja gitu, kayak aku senang banget ngomong-ngomong gitu, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya kayaknya 2 minggu setelah temanku ini bikin podcast, aku juga bikin gitu kan akhirnya. Terus udah nih aku bikin, dan itu aku masih amatiran banget, masih nggak ngerti cara-caranya gitu ya, gimana supaya suaranya tuh bagus, supaya suaranya kedengeran jelas gitu kan. Dan ya itu pokoknya prosesnya panjang banget ya, sampai ke sekarang kualitas suaranya yang udah jauh lebih membaik ya daripada dulu-dulu gitu kan. Nah, aku kepikiran gitu kan, apa ya, aku mau bikin podcast tentang apa sih gitu kan, karena maksudnya kan topik yang bisa dibawakan di podcast itu kan banyak ya, nggak hanya yang kayak kita sekarang ini yang kayak bahas topik-topik yang lagi ngetren di zaman sekarang gitu, atau kayak yang apa ya, yang berkaitan sama apa sih yang dialamin sama remaja-remaja gitu kan. Tapi kan juga bisa aja kayak misalnya nge-review film gitu kan, atau ya pokoknya banyak banget lah gitu topik-topik yang bisa kita bahas gitu kan. Nah, cuma kenapa aku kepikiran milih mau bahas soal tentang hal-hal yang dialamin sama remaja-remaja sekarang gitu. Aku kepikiran karena aku ngerasa gini, aku sendiri pun juga masih kurang gitu loh, suaraku tuh kurang terdengar sama orang lain gitu kan. Maksudnya adalah kayak isi hati aku gitu, isi hati aku tuh juga kurang didengar sama orang lain gitu loh. Dan aku juga ngerasa banyak banget orang-orang di luar sana yang kayaknya juga sama nih kayak aku gitu kan. Dan juga di pandemi itu waktu dulu kan tiba-tiba jadi banyak banget ya, pokoknya kayak kondisi-kondisi psikologis itu tiba-tiba jadi kayak apa ya, kayak banyak dibahas orang gitu kan, banyak diomongin orang gitu, yang sebelumnya kita nggak tahu ada istilah sindrom itulah, ada istilah inilah, tiba-tiba kita jadi tahu banyak gitu kan. Dan ya cocok aja gitu sama aku yang emang tujuan aku mau pas kuliah tuh mau masuk ke jurusan psikologi gitu kan, jadi kayak ya aku ngerasa udahlah cocok aja gitu. Nah akhirnya dari situ ya udahlah aku memutuskan aku mau ngebahas tentang masalah-masalah yang dialami sama remaja gitu. Nah cuman aku masih belum tahu nih nama podcastnya mau apa ya gitu kan, karena menurut aku nama podcast itu kan krusial banget ya, itu identitas kita, itu yang kita bawa sampai nantinya gitu kan. Jadi kayak aku mau nama podcast aku ini tuh yang oke, terus gampang diingat orang gitu ya. Nah, terus habis itu ya pastinya orang pertama yang aku tuju adalah Saina gitu. Aku nanya ke Saina gitu kan, aku ceritain tuh aku mau bikin podcast tapi aku bingung nih apa namanya gitu kan. Terus akhirnya kita bahas-bahas gitu ya. Jadi sebenarnya ya guys, sama apa sih kata remaja itu asalnya dari Saina guys gitu. Jadi bukan itu kamu kombinasiin. Enggak, awalnya aku bukan apa sih kata remaja, pokoknya precise-nya apa sih kata remaja itu dari kamu loh. Aduh, aku malu. Secara tidak langsung Saina itu udah berkontribusi dari hari pertama gitu ya guys. Cuma malu sekali. Iya makanya jadi kayak aku tuh tadinya aku tuh beda. Pokoknya udah ada remajanya. Iya ada remajanya, cuman apa gitu aku juga lupa gitu. Intinya nama apa sih kata remaja itu ya dari Saina gitu kan. Habis itu aku mikir wah keren juga nih gitu. Akhirnya ya aku memutuskan untuk aku pakai nama apa sih kata remaja gitu kan. Terus udah tuh teman-temanku juga akhirnya jadi ingat, oh ya apa sih kata remaja, podcastnya kayak gini gitu kan. Terus akhirnya tiba-tiba aku pikiran untuk tingkat jadi kayak ASKR gitu kan. Kayak lebih gampang aja gitu kan, ASKR gitu. Nah challenge terbesar aku bikin podcast itu adalah waktu pada saat itu yaitu nyari topik gitu. Karena kan aku seorang diri amatiran, belum tahu apa-apa, masih proses juga. Jadi aku susah nyari topik itu, apa ya yang mau aku omongin gitu. Sebenarnya banyak yang mau aku omongin, tapi aku ngerasa kayak ini tuh cocok gak ya, ini tuh relevan gak ya, ini tuh sensitif gak ya topik yang mau aku bawain gitu kan. Karena aku juga masih takut waktu itu gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku bawain topik-topik yang sekiranya nggak terlalu sensitif tapi tetap dapat lah maknanya apa sih yang mau aku sampein gitu kan. Dan kisaran waktunya itu dulu tuh sekitar 10-20 menitan gitu aku kalau bikin podcast gitu kan. Nah terus habis itu juga selain aku bahas topik-topik, aku cerita pengalaman itu mulai kesini aku bikin Q&A lah, terus aku bikin
sharing-sharing cerita dari teman-teman juga gitu kan. Nah itu juga akhirnya dari situ mulai bertumbuh, puji Tuhannya mulai bertumbuh. Terus abis itu juga apa ya, dan tapi gini, kendalanya adalah pas masuk tahun 2021 nih gitu ya, ke akhir 2020 masuk 2021 sampai nantinya pertengahan 2021 sampai akhir 2021 itu aku menghilang guys. Aku menghilang gitu ya. Jadi pertama kalinya menghilang itu di akhir 2020 aku menghilang itu karena jujur aja lagi males gitu kan. Terus sudah menghilang tuh. Terus 2021 itu cuma sampai bulan Maret deh kalau nggak salah ya. Bulan Maret, abis itu udah tuh menghilang sampai tahun, sampai baru muncul lagi Januari 2022. Vakum, Michelle tuh vakum guys. Vakumnya tuh lama banget gitu kan. Dan kalau pas di tahun 2021 itu aku vakumnya itu karena itu kan udah pas ujian akhir gitu ya di SMA ya. Udah mau masuk kuliah. Nah abis itu libur kan lama banget ya itu. Iya, sampai gabut. Gila, libur aja bisa bosen. Iya, libur tuh lama banget gitu kan. Terus habis itu ya pokoknya menikmati libur lah gitu. Dan di samping podcast kan aku juga punya YouTube gitu kan. Nah jadi kayak aku pas itu lebih fokusnya ke YouTube daripada ke podcast gitu kan. Lebih banyak bikin konten di YouTube gitu. Terus habis itu akhirnya ya udah podcastnya mati dulu gitu ya, mati suri dulu gitu. Terus habis itu masuk nih kuliah gitu ya. Wah, udah masuk kuliah makin stres lagi, udah nggak kepikiran sama sekali gitu kan di podcast gitu. Terus kayak ngerasa aku mikir apa aku hapus aja kali ya podcastnya gitu kan. Terus kayak ngerasa yang denger juga cuma segitu-segitu doang. Terus habis itu juga ya cuma kayak gitu-gitu doang gitu kan aku mikirnya gitu. Itu hampir banget aku hapus gitu kan podcast ASKR ini gitu. Terus pas liburan semesteran gitu ya, pas Januari 2022 gitu, aku ngerasa kangen nih bikin podcast gitu kan. Tiba-tiba kangen gitu karena aku jadi sering lagi denger podcastnya orang-orang gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bikinlah podcast gitu. Dan kalau nggak salah episode pertama aku setelah vakum itu aku bikin Q&A ya kalau nggak salah. Aku bikin Q&A, terus aku kaget juga ternyata banyak yang nanya gitu kan. Jadi kayak wah banyak yang nanya nih gitu. Nah dari situ semangat lagi tuh buat bikin gitu. Terus habis itu seminggu setelah itu aku mikir ngajakin Saina lah gitu kan. Ngajakin Saina buat jadi bintang tamu. Jadi bintang tamu gitu kan. Terus habis itu akhirnya ya udah topik yang kita bahas itu ada beberapa. Pas awal tuh ada kematian. Iya, itu dia. Toxic family sama apa ya? Atau cuma dua, pokoknya itulah ada ya itu. Kalau nggak salah dua dulu deh. Dua dulu ya gitu ya. Oke. Nah udah tuh, udah kan. Terus habis itu first impression aku ya, ini penting ya. First impression aku pas saya joinan gitu ya, pas collab doang gitu jadi bintang tamu gitu. Aku malah mikir gini, wah ini gue yang kaku, dia bagus nih gitu kan. Aduh, gitu. Yang love language apa affirmation ketar-ketir dengarnya. Ini sejujur-jujurnya ya guys, ini first impression yang paling jujur-jujurnya gitu ya. Aku bener-bener kayak impressed banget gitu loh sama skill ngomongnya Saina tuh yang pembawaannya santai gitu ya, tapi message-nya tetap ke deliver gitu. Jadi kayak aku ngerasa wah ini keren banget gitu kan. Dan aku waktu itu masih kaku karena udah lama banget vakum gitu kan, lagi kaku gitu. Terus habis itu pas aku ingat banget pas malam-malamnya nih tiba-tiba aku ngomong gitu kan ke Saina, ngasih update gitu ya, oh ya ntar episodenya aku upload pas hari ini ya gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus tiba-tiba entah kenapa aku kepikiran gitu, apa aku ajak Saina aja kali ya jadi host gitu kan. Terus abis itu aku inget banget tuh aku lagi mau mandi sore gitu ya. Terus tiba-tiba aku akhirnya nge-WA dulu nih, nge-WA Saina gitu. Aku nanya, kamu mau nggak kalau misalkan jadi hostnya SKR sama aku? Terus Saina kayak, oh iya mau gitu kan. Itu saya excited lah. Iya pokoknya abis dari situ ya udah akhirnya SKR jadi bertumbuh gitu ya, berkembang. Ada Saina join gitu kan. Jadi kayak dari situ aku ngerasa jadi lebih enak karena pertama adalah aku tuh bikin podcastnya sama
orang yang paling deket sama aku gitu kan. Kayak udah asik banget lah gitu kan, kita ngobrol-ngobrol, sharing cerita gitu kan. Terus habis itu juga nggak bakalan kehabisan topik gitu kan, karena ya otaknya ada 2 gitu, jadi banyak banget topik-topik yang kita mau sampein gitu kan. Jadi kayak ya udah langsung aja kita omongin gitu. Nah, terus habis itu juga ngerasa apa ya, jadi lebih semangat lagi gitu loh, karena kayak jadi tahu kalau ini bukan gue doang loh yang kerja di sini, tapi ada orang lain juga gitu kan. Jadi kayak ya pokoknya ngerasa semangat aja deh gitu. Jadi kayak pokoknya aku bener-bener grateful banget sih pas ya mungkin sekarang aku mau nanya nih ke Saina kali ya. Aduh, boleh banget nih. Ini ceritanya aku jadi bintang tamu lagi ya di sini ya. Jadi bintang tamu nih kayaknya nih. Ya aku mau nanya nih, kayak kasih dong ke aku, ke pendengar-pendengar kita gitu ya, gimana kesan dan pesannya. Pertama aku mau kesan dan pesan kamu terhadap podcast aku sebelum kamu joinan jadi host ya, pas sebelum kamu collab juga gitu. Jadi kayak apa sih pandangan kamu terhadap podcast aku gitu, asik. Oke. Jadi tuh aku kan tahu podcast itu kan setelah dari Michelle kan, setelah dia buat podcast, terus aku baru podcast keren nih, gue dengerin gitu kan. Terus habis itu topik-topik yang Michelle bawain, ini orang kok kayak keren banget, dia tahu apa ya, wawasan dia tuh bener-bener seluas itu gitu loh. Terus aku terkagum-kagum, ini anak pinter banget nih, dia bahas ini bahas itu tuh dari yang aku nggak tahu, yang dari yang aku sering dengar orang ngomong itu tapi aku nggak tahu itu apa, terus aku denger di podcast Michelle, terus aku tuh jadi tahu ternyata ini tuh maksud orang-orang, ternyata ini tuh yang orang-orang omongin. Dan terus aku gitu, aku seneng aja sih ngedengerin podcast Michelle, soalnya apalagi kalau misalnya sesi Q&A gitu atau enggak, dulu tuh Michelle juga suka nanya gitu, kamu ada mau request topik apa gitu, nggak tahu sih, dulu dia suka nanya gitu. Terus kadang aku suka nge-request bahas tentang ini dong. Dulu aku dulu tuh kalau misalnya aku mau nyindir orang, terus aku Michelle tolong buatin podcast tentang ini dong, nanti Michelle buat, nanti aku post di story, terus itu orang lihat tuh, dengerin tuh gue sindir lu. Terus aku nggak tahu sih, itu sebenarnya mencari kesempatan dalam kesempitan ya namanya menyindir dengan gaya gitu. Minta tolong Michelle untuk menyampaikan sindiran saya lewat podcast gitu. Ya kalau menurut aku sih, kalau menurut aku dulu sebelum aku join sih, Michelle itu salah satu orang yang bikin saya terkagum-kagum sih. Karena dia tuh, soalnya dia yang aku bilang tadi, wawasan dia tuh luas banget berdasarkan topik-topik yang dia bawain tuh di awal-awal podcast sampai sekarang. Terus juga bahasanya tuh yang kalaupun orang gak kenal dia tapi dengerin podcastnya tuh orang bisa ngerasa, wah nih orang emang wawasannya luas banget nih orang pinter nih, bisa diajak ngobrol, nyambung gitu. Jadi orang juga terkagum-kagum kan. Terus ya saya seneng lah sahabat saya berani untuk keluar dari zona nyaman gitu ya kan. Terus walaupun dia suka cerita lagi capek bikin podcast dan lain sebagainya, tapi dia tetap suka ngeluh dulu, tapi tetap dikerjain sih ujung-ujungnya ya. Terus emang hasilnya tuh walaupun mungkin kadang-kadang dikerjain setengah hati, tetap aja setengah hatinya dia tuh hasilnya tuh maksimal, bagus gitu loh. Jadi ya gitu sih kalau pesan aku ya sebelum join podcast ini. Menurut aku awal yang bagus lah untuk untuk seorang Michelle belajar gitu, melatih public speakingnya gitu ya, begitulah. Malu aku. Aku juga malu. Ya ampun, lucu banget. Kayak aku jadi inget ya pas kamu ngomong kayak gitu, ada salah satu teman aku yang dia bikin podcast juga. Terus dia nanya ke aku, emang lu gak ngerasa bosan, lu gak ngerasa capek gitu kan? Terus aku ngomong, ya pasti adalah saat-saatnya gue bosen gitu kan, atau kayak males lah bikin gitu kan, udah topiknya bingung mau bahas apaan. Terus habis itu apalagi kalau misalkan pendengarnya itu lagi turun banget gitu kan, lagi nggak ada yang dengerin gitu kan. Aku juga ngerasa kayak
males banget gak ada gue bikin tapi gak ada yang dengerin gitu kan. Terus abis itu pas aku bilang kayak gitu, sama gitu deh kayak kamu bilang gitu kan, si teman aku ini ngomong kayak, tapi kok lu males-males tetap bikin gitu kan, males tetap tetap bagus gitu loh, tetap maksimal gitu ya kan, tetap bikin gitu kan. Terus aku bilang kayak ya apa ya, karena gue ngerasa kayak emang itu tuh udah tanggung jawab gue gitu loh, kayak apa ya, kayak aku ingin membuat sesuatu gitu kan, dan yang namanya membuat sesuatu itu ya nggak ada hasil yang instan gitu kan. Di Indomie aja juga masih ada waktu gitu kan ya, jadi nggak ada yang instan gitu, jadi butuh proses gitu. Dan jatuh bangun itu kan hal yang normal gitu ya, apalagi kalau orang-orang yang kayak modelan content creator gitu kan, pasti saingannya banyak gitu ya pertama. Terus habis itu juga cara kita meng-deliver message-nya itu juga harus yang unik gitu kan, karena kita nggak mau sama kayak orang lain gitu, karena kan percuma ya sama kayak orang lain, kayak udah ada orang itu ngapain juga gitu kan. Jadi kayak perjuangannya besar gitu untuk sampai di titik yang tinggi, orang-orang banyak yang tahu, orang-orang yang banyak yang nonton atau yang dengerin gitu kan, perjalanannya jauh banget, berat banget gitu, nggak bisa instan gitu kan. Dan yang namanya orang ngerasa bosan, ngerasa males, itu juga itu wajar banget gitu. Apalagi pas awal-awal ngerasa kayak, aduh ngapain sih, pointless banget gue bikin beginian, gak ada yang nonton, gak ada yang ngeliat, gak ada yang dengerin gitu kan. Jadi kayak udah gitu. Cuman aku bilang kayak ya kayak tadi aku bilang, ini udah tanggung jawab aku bikin ini dan aku emang suka. Ya jadi sebosan apapun aku, semales apapun aku, ya sebisa mungkin aku bakalan tetap bikin gitu loh. Walaupun tadi aku bilang ya udah vakum lama banget itu ya. Nah, itu juga sebenarnya bukan itu faktor kayak ada kesibukan lain yang mengharuskan aku untuk stop dulu buat podcast gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, ada kesibukan lain gitu kan. Tapi kalau masih bisa bikin dan masih ada waktu, masih ada kesempatan, kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak that's why kalau orang nanya, emang Michelle nggak pernah capek, nggak pernah ada juga yang bilang kayak misalnya lagi UTS, lagi UAS tetap upload ya gitu kan. Karena ya kalau emang kamu udah komitmen gitu ya sesusah apapun itu, sesulit apapun itu, bakal tetap kamu kerjain gitu loh, karena itu hal yang emang kamu cintai dan hal yang kamu sukai gitu. Makanya moto hidup aku gitu ya, do what you love and love what you do gitu. Iya. Jadi Michelle banget itu. Kalau kamu udah melakukan hal yang kamu cintai dan mencintai hal yang kamu lakukan, sesibuk apapun kamu, secapek apapun kamu udah tahu kamu punya komitmen, jadi bakal tetap kerjain gitu loh. Jadi nggak bakal worry kalau dia tuh ntar keteteran nih gue gitu. Jadi santai aja gitu, take it easy gitu ya. Iya, take it easy. Iya, ada lagunya. Oke nih, sekarang berarti aku nanya ke kamu nih, kesannya pas udah join jadi host nih, pas aku aja jadi host itu gimana perasaannya pas awal-awal tahu kayak, aduh sekarang gue jadi host podcast nih, gimana tuh rasanya tuh? Awalnya tuh seneng, awalnya banget tuh seneng kan, excited. Gila, kira gue jadi host podcast, punya podcast bareng Michelle, terus bakal sering ngomong-ngomong gitu kan. Yang pertama tuh seneng. Terus pas udah mulai rekaman, itu baru kerasa takutnya, baru kerasa wah mampus gue, gimana nih gue ngomong apa nih. Karena kalau misalkan denger dari podcast yang awal banget aku baru join jadi host sampai sekarang tuh mungkin kelihatan banget ya perbedaannya. Iya. Soalnya tuh aku belum pernah bikin podcast gitu kan. Sekalinya diundang ya sama Michelle. Nah terus setelah diundang jadi bintang tamu langsung diajak jadi host kan terkejut-kejut juga ya saya ya. Belum pernah latihan ngomong, belum pernah latihan jadi host lah sebelumnya gitu kan. Terus habis itu aku ingat Michelle tuh sering bilang tuh dulu pas awal-awal, kalau misalnya kamu kalau lagi ngomong terus kamu mau potong, ya udah potong aja gitu, jangan tunggu aku tanya, karena kan kamu juga udah jadi host dan lain-lain gitu kan. Ya kadang pas awal tuh aku ngerasa ya gue mau potong juga gue kagak tahu mau ngomong apaan. Kan jadi pas awal-awal aku udah resmi jadi host itu pembawaannya masih jadi bintang tamu sih.
aku jawab kalau ditanya doang. Kalau misalnya Michelle nggak manggil aku diem doang tuh. Nah habis itu makin ya semakin sering bikin podcast kan belajar ya kan. Jadi mulai terbiasa gitu. Terus pas kan kita kan kalau buat topik itu kan suka ganti-gantian gitu kan, siapa yang mimpin gitu kan. Nah pas awal-awal pas aku mimpin tuh emang kerasa banget sih kakunya, karena aku juga nggak tahu kan mau ngomong apa. Aku inget banget dulu pas awal-awal tuh pokoknya beberapa kali rekaman itu setiap kali aku udah bingung mau ngomong apa, aku langsung WA Michelle, aku bilang 911. Kalau sudah bilang 911 itu artinya aku udah nggak tahu mau ngomong apa, terus aku suruh Michelle yang lanjutin gitu. Itu sering banget sih beberapa kali tuh, sampai akhirnya aku ngerasa aku nggak bisa nih kalau misalnya terus-terusan 911 ke Michelle, kasihan juga dia ntar merasa menyesal lagi udah ngajak gue jadi host tapi dia doang yang kerjanya. Ya sudahlah, saya belajar gitu gimana sih caranya supaya kalau ngomong tuh nggak ngangong-ngengong gitu kan. Nah terus sampai sekarang aku tuh sebelum bikin podcast aku suka tulis gitu loh di Google Docs gitu apa yang mau aku omongin gitu kan. Jadi biar kalau misalnya aku lupa tuh aku tinggal lihat, oh iya gue mau bahas ini, habis ini gue mau bahas ini gitu loh. Jadinya nggak bebannya tuh nggak aku kasih ke Michelle terus gitu, kasian dia ngajak orang biar bikin dia jadi lebih meringankan beban, tapi aku malah bikin dia makin terbebani kan, kasian dianya. Jadi habis itu ya begitulah. Terus semakin kesini ya udah enjoy aja, asik. Udah terbiasa. Makin pro. Ya, pro juga karena Michelle kan, diajarin sama Michelle. Belajar dari ahli podcast ASKR itu Michelle. Begitu sih, Michelle. Ya. Jadi ya begitu ya, sekarang kita tahu ya isi hatinya seorang Saina ya, host pendatang baru gitu kan. Dan aku yakin sih pasti pas aku ngajak itu pasti ada rasa kaget gitu kan, karena maksudnya kayak pasti banget kaget banget. Itu bener-bener kayak hal yang baru, terus tiba-tiba langsung berusaha untuk beradaptasi gitu kan sama. Maksudnya karena aku udah lebih lama, terus saya nanya baru, jadi kita berdua tuh sama-sama harus beradaptasi gitu. Saya harus beradaptasi mengikuti aku yang udah lama bikin, dan aku juga yang udah lama bikin harus beradaptasi sama orang yang lebih baru gitu kan. Dan maksudnya beradaptasi itu bakalan jadi mudah kalau misalkan kalian itu ada komunikasi gitu kan. Makanya tadi kayak Sana cerita juga, pas aku ngerasa nih kayaknya Sana tuh terlalu diem aja gitu loh. Ya pas aku yang lagi ngomong gitu ya, habisnya kayak saya tuh bener-bener kayak diem gitu kan, kayak nungguin aku nanya dulu gitu kan. Dan akhirnya aku banyak kasih masukan gitu, kayak udah nggak apa kamu potong aja gitu kalau mau ngomong, nggak usah nungguin aku nanya gitu kan, nggak apa-apa gitu. Terus habis itu kayak dari situ lama kelamaan mulai improve gitu kan, sama tadi yang kayak sering banget ngomong 911 gitu ya buat aku take over gitu kan. Jadi menurut aku itu nggak apa-apa banget gitu loh, karena yang namanya juga orang baru gitu kan, masih harus beradaptasi, masih harus belajar gitu. Jadi ya itu wajar banget kalau misalkan bikin kesalahan atau masih ada banyak kekurangan gitu kan. Karena bahkan aku pun yang sekarang udah 2 tahun bikin podcast pun juga masih bisa kadang kagok gitu, mau ngomong apa ya gue, aduh bingung nih gue mau ngomong apa gitu kan. Terus masih bisa kadang juga kayak ya intinya kayak bingung aja gitu loh mau ngomong apa ya gue habis ini gitu, padahal udah kehabisan kata-kata gitu. Jadi kayak gini tuh bukan masalah udah berapa lama kamu bikin atau udah seprofesional apa gitu ya, tapi gimana caranya kamu tuh terus belajar gitu. Karena kayak kita pun podcast kita ini kan kita perlu tahu banyak informasi gitu kan. Kita nyari-nyari informasi di internet lah, nyari informasi dari mungkin ada yang berhubungan sama mata kuliah kita juga gitu kan. Jadi menurut aku pengen si podcast ASKR ini tuh jadi bikin kita tuh
berkembang juga gitu, bukan hanya ASKR-nya aja yang maju gitu ya, banyak dikenal orang, tapi kitanya juga jadi banyak belajar gitu dari tema-tema atau topik-topik yang kita bawain selama kita bikin podcast gitu kan. Kayak pastinya ada hal-hal baru yang kita pelajari gitu kan. Kayak misalnya nih kayak misalkan tadinya kita nggak tahu ada apa aja sih tuh 5 tahap stage of grief gitu kan. Itu aku nggak tahu oleh. Nah itu kayak gitu. Aku juga aku tahu, tapi maksudnya taunya tuh yang tahu asal doang gitu loh, nggak tahu penjelasan tuh kayak gimana gitu kan. Dari situ juga akhirnya aku jadi banyak nge-search di internet gitu kan, baca-baca dari banyak sumber. Akhirnya aku ngerti 5 stages of grief tuh ada ini, ada itu, ada ini, dan itu kayak begini setiap penjelasannya gitu kan. Jadi di sini tuh bermanfaat buat kita juga gitu kan, kayak kita jadi tahu hal-hal baru yang tadinya kita nggak tahu gitu. Dan kayak edukasi yang kita berikan ke pendengar kita itu juga sebenarnya kita berikan ke diri kita sendiri gitu kan. Betul. Berguna buat diri kita sendiri gitu. Jadi ya itu dia makanya kenapa aku bikin podcast ya, bikin ASKR itu gunanya juga bukan hanya supaya si ASKR ini maju gitu ya, banyak dikenal orang, banyak orang yang dengerin, tapi juga buat aku, terus buat kamu juga gitu ya, biar kita tuh juga jadi paham sama sekeliling kita gitu loh. Kita jadi peka gitu, kayak ada sebelah kanan itu ada masalah ini loh, belakang itu orang-orang tuh banyak ngomong ini gitu loh. Jadi kayak bener-bener kepekaan kita terhadap sesama kita, terhadap lingkungan kita tuh diuji di podcast ini gitu. Jadi kayak kita tuh nggak asal ngomong aja, nggak asal kita lagi pengen ngomongin ini gitu, yaudah kita omongin gitu, enggak gitu. Karena sebagian besar topik-topik yang kita bawain di sini, kita itu pasti research dulu gitu kan, kita cari tahu di internet dulu gitu kan. Jadi banyak banget sumber-sumber dari internet yang udah kita pakai juga di podcast kita gitu, sebagai pedoman kita gitu kan, kalau misalnya kita mau nyampein informasi gitu. Jadi ya harapannya adalah nggak hanya aku dan Saina aja yang belajar gitu ya dari informasi-informasi yang kita punya, tapi pendengar-pendengar kita sekarang dan pendengar-pendengar kita nanti juga belajar gitu kan dari informasi-informasi yang kita sampaikan gitu, dan berguna juga buat mereka dan tentunya buat kita juga gitu. Amin. Oke, sebagai penutup gitu ya, aku mau ini deh ke Saina dulu gitu ya, tolong dong kasih wishes-nya gitu ya buat ASKR gitu ya, di ulang tahunnya yang kedua ini gitu ya, dikasih pesan-pesannya, wishes-nya gitu supaya lebih jaya lagi gitu. Asik. Oke. Untuk ASKR ya, podcast Apa Sih Kata Remaja, kita harus mengucapkan ya, Shell. Saya Saina sebagai host pendatang baru mau mengucapkan ya selamat ulang tahun untuk podcast Saina dan Michelle. Untuk podcast ASKR yang kedua, semoga untuk hostnya itu semakin rajin lagi ya, semakin rajin lagi bikin podcast, terus semakin semangat lagi ya. Kalau misalnya sekali-sekali males nggak apa-apa lah ya, karena kan ada kerjaan lain juga, tapi jangan males kelamaan. Pokoknya jangan sampai podcast ini mati. Pokoknya ini podcast harus hidup terus lah sampai seterusnya. Amin. Terus semoga juga ini podcast semakin banyak yang dengar. Terus orang-orang yang dengar tuh mendapat banyak informasi kayak yang tadi Michelle udah bilang. Orang-orang bisa belajar dari podcast kita juga. Terus ya semoga podcast ASKR itu menghibur para pendengar kita, terus bisa menemani para pendengar kita di waktu luang kalian ya. Yang pasti melalui podcast ini kita berusaha supaya apa yang kita sampaikan ke kalian itu bermanfaat, terus menghibur ya. Kita berusaha bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Amin ya, begitulah kalau dari aku. Oke, itu dari Saina tadi ya. Kalau dari aku nih, sebelumnya ya pokoknya selamat ulang tahun ya podcast ASKR yang kedua gitu ya. Dan aku menganggap aja nih ASKR tuh orangnya, aku lagi ngomong sama orangnya nih, jadi langsung kayak ASKR tuh bener-bener mengubah hidup aku. Asik.
Dalam banget ini. Pokoknya bener-bener mengubah hidup aku yang dan ngasih banyak banget pelajaran untuk aku gitu ya, dan bener-bener pokoknya bermanfaat banget lah di hidup aku gitu. Terus juga wishes-nya mungkin yang pastinya semoga ASKR itu tetap berjaya terus gitu ya. Amin. Sampai selama-lamanya gitu ya. Mungkin ntar bisa di take over sama anak cucu kita kan. Iya, nanti ada regenerasi. Kita ada ASKR Revolusi 2, 3. Jadi bener-bener di take over sama anak cucu kita, buyut-buyut kita, ntar pokoknya sampai seterusnya gitu ya, berjaya terus. Terus juga semoga kita sebagai host ini bisa tetap ngasih informasi ke pendengar-pendengar kita, ngasih hiburan juga, dan supaya semoga kita tetap tadi kayak kamu bilang gitu ya, tetap semangat. Terus abis itu juga topik-topik yang kita bawain itu bermanfaat. Terus juga ya males sekali nggak apa-apa lah ya, namanya juga males tuh kayak ya itu kan wajar gitu ya, ngerasa males, ngerasa bosen gitu. Tapi kita tetap nemuin gimana caranya supaya kita tuh tetap bikin gitu ya, bikin podcast, tetap berkarya terus gitu melalui ASKR gitu kan. Terus juga mungkin yang terakhir yang mau aku sampaikan adalah ya semoga ASKR tuh bermanfaat lah buat semua orang, gak hanya buat aku dan Saina, tapi juga buat pendengar-pendengar kita, buat orang-orang di luar sana yang mungkin nantinya akan menjadi pendengar-pendengar kita gitu ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian, dan semoga kalian tetap enjoy ya dengerin kita gitu. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan dengerin kita gitu. Terus juga kayaknya udah sih itu juga dari aku, kayak gitu aja gitu ya, karena intinya kita mau yang terbaik untuk ASKR deh gitu deh. Asik ya, betul. Oke deh, tadi aku bilang ya, hari ini aku nggak mau ngomongin yang berat-berat, nggak mau bahas topik ini itu, nggak mau bersedih-sedih, berkesal-kesalan gitu ya. Hari ini mau happy-happy aja, mau berbahagia aja merayakan ulang tahun ASKR yang kedua gitu. Jadi sekian untuk episode hari ini gitu ya. Jadi, sekarang pendengar kita tahu gitu ya perjalanan ASKR tuh kayak gimana sih. Dari awalnya aku kepikiran bikin podcast, terus nyari topik, terus bikin namanya, terus tiba-tiba ada kamu join juga. Terus apa aja yang kita rasain gitu kan, kesan-pesannya kita gitu. Jadi ya semoga pendengar-pendengar kita jadi jadi bisa paham gitu loh perjuangan kita kayak gimana, hal-hal apa aja yang kita rasain selama kita bikin podcast. Terus abis itu ada apa aja sih yang terjadi, kayak behind the scenes-nya kali ya, behind the scenes-nya gitu selama jatuh bangunnya ASKR. Jadi kayak nggak, biar pendengar-pendengar kita tahu gitu, nggak selamanya kita tuh bikin podcast tuh pas kayak kita tuh nggak selamanya kayak nggak pasti ada suatu hari kita lagi bosen gitu ya, lagi males gitu kan. Terus habis itu juga ada satu hari yang kita tuh bingung mau ngapain gitu kan, mau ngomongin apa gitu ya, sampai kita udah ada topik pun tapi kita juga tetap kayak aduh abis ini mau ngomongin apa lagi ya gitu kan. Jadi kayak ya begitulah suka dukanya kalian tuh kalau misalkan bikin podcast atau bikin konten-konten lainnya gitu kan. Karena yang mau aku sampaikan adalah buat kalian semua nih yang mungkin sama kayak aku sama Saina gitu ya, seorang ya content creator masih amatiran lah ya, tapi tetap belajar untuk menjadi yang terbaik gitu kan. Jadi buat kalian di luar sana yang sama kayak kita yang masih berkembang gitu ya, kita sama-sama berkembang ya, pokoknya jangan patah semangat, tetap semangat gitu ya, karena aku tahu perjalanannya itu pasti panjang, perjalanannya tuh nggak mulus-mulus aja gitu ya, bakal banyak ketemu rintangan-rintangan, malah mungkin bakalan ketemu rintangan yang bisa memberhentikan kalian untuk sesaat, tapi itu nggak bisa dijadiin alasan kalian untuk berhenti gitu. Betul. Karena ya kalian tuh gagal kalau kalian berhenti gitu loh. Jadi tetap continue terus supaya kalian tuh mendapatkan hasil yang terbaik dari kerja keras kalian gitu. Asik. Oke deh, jadi segitu aja untuk hari ini, dan seperti biasa ya, aku nggak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian semua nih, kalau misalkan kalian punya
ide topik gitu, atau misalkan kalian mau cerita-cerita ke kita gitu ya, boleh nih minta tolong buat Sayana kasih tahu dong pendengar-pendengar kita bisa ngechat kita atau ngobrol-ngobrol sama kita lewat mana sih? Oke, jadi buat kalian yang mau merequest topik gitu ya, atau kalian punya cerita atau punya pengalaman yang mau disampaikan, terus nanti kita sampaikan lagi ke para pendengar yang lain, itu kalian bisa langsung hubungi aku sama Michelle, bisa lewat DM, bisa melalui Instagram pribadi kita, atau kalau lebih gampang sih lewat Instagram ASKR ya. Nah, nama Instagram ASKR itu ya apa sih kata remaja. Terus kalau misalnya ceritanya panjang banget nih ya sampai 5 halaman, terus kan kalau di DM takut spam gitu ya. Jadi kalian langsung kirim aja ke email kita. Nama email kita juga sama, apasihkataremaja@gmail.com. Terus kalian bisa mendengarkan kita lewat Spotify ataupun lewat YouTube. Nah, nama Spotify sama YouTube pun juga sama, apasihkataremaja. Karena kita tahu hidup sudah susah, udah ribet, makanya kita mau mempermudah kalian untuk menghubungi kita gitu guys. Iya, benar banget. Jadi hidup tuh udah susah, kita nggak mau mempersulit gitu ya. Iya, betul. Kita ingin mempermudah gitu. Nah, terus sih ya buat pendengar-pendengar kita nih yang baru gitu, mungkin ya masih bingung gitu, kapan sih ASKR tuh upload gitu ya, takut ketinggalan gitu kan, karena rugi banget gak sih? Iya, pastinya. Iya kan, jadi rugi banget. Dan supaya pendengar-pendengar kita nih nggak rugi gitu ya, buat pendengar-pendengar baru kita, boleh nih minta tolong buat Sayana kasih tahu dong ke mereka kapan sih ASKR upload. Oke, buat kalian para pendengar baru ASKR ya, supaya kalian nggak merasa dirugikan ya, supaya kalian tetap bisa mendengarkan podcast kita, setiap episode didengarkan ya, jangan sampai kelewatan. Itu kalian catat, podcast ASKR itu upload seminggu 2 kali, di hari Jumat dan di hari Minggu. Untuk di hari Jumat kita akan upload jam 6 sore, dan di hari Minggu kita akan upload jam 8 pagi. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi kapan sih ASKR upload, itu udah kita kasih tahu ya, bahkan kita kasih tahu di akhir, di setiap episode di akhir. Ya begitulah pokoknya, jangan sampai ketinggalan lagi ya. Dan setiap penutup episode kali ya. Nah, ya itulah pokoknya. Nah, ini contohnya ya guys, kita tuh kadang suka bingung gitu, mau ngomongnya kayak gimana gitu. Nyusun katanya tuh kadang suka bingung gitu. Jadi pokoknya bikin podcast itu nggak hanya ngomong-ngomong doang gitu, ada perjuangan untuk menyusun katanya gitu loh guys, karena kan harus bisa berpikir cepat. Iya, berpikir cepat, apalagi kalau pas kita harus improve gitu kan, harus ya udah kita harus kayak nah ini nih bingung gitu. Tapi bawa santai aja, tapi bawa santai aja gitu, karena ntar tiba-tiba juga pasti ada aja gitu kata-katanya muncul, apa sih yang mau kita ngomongin gitu kan. Jadi ya ini contoh nyatanya ini guys, kayak begini gitu. Jadi tetap semangat ya buat kalian yang masih belajar untuk menyempurnakan skill kalian dalam berpodcast atau nge-vlog mungkin gitu, karena itu butuh perjuangan kok gitu. Jadi tetap belajar, tetap semangat, yang penting pasti bisa antar kalian tuh sampai di goals yang kalian pengen gitu. Oke. Jadi segitu aja ya. Terima kasih buat pendengar kita nih, buat kalian yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir gitu. Terima kasih juga nih buat Sayana yang udah menjadi teman host aku hari ini gitu. Iya, sama-sama. Ya, jadi segitu aja untuk hari ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.